Selanjutnya, Saudara, pemerintah memberi izin operasional perjalanan kereta luar biasa selama masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kereta luar biasa akan beroperasi mulai hari ini 12 Mei hingga 31 Mei 2020. PT KAI mengoperasikan 6 perjalanan kereta luar biasa untuk mengangkut penumpang yang dikecualikan sesuai aturan penerapan protokol pencegahan COVID-19. Kereta luar biasa ini bukan angkutan mudik. Rute yang dilayani kereta luar biasa adalah Gambir Surabaya Pasar Turi lintas utara, Gambir Surabaya Pasar Turi lintas selatan, dan Bandung Surabaya. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon penumpang agar bisa menggunakan kereta luar biasa ini. Salah satunya adalah surat hasil tes negatif COVID-19. Jika tidak memenuhi syarat, penumpang dilarang naik dan biaya tiket dikembalikan 100%. Lalu siapa saja yang bisa menggunakan kereta luar biasa ini dan apa saja syaratnya? Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dari Stasiun Gambir, Jakarta. Jona, jadi siapa saja sih yang boleh menggunakan kereta luar biasa ini? Ya, Audrey dan saudara, perlu dipertegas bahwa KLB atau kereta luar biasa ini bukan kereta untuk mudik ya. Jadi ini merupakan kereta khusus yang bisa dikatakan diisi oleh penumpang dengan kebutuhan tanda kutip khusus atau spesifik. Untuk calon penumpang yang diperbolehkan ini hanya ada 5 kriteria tipe calon penumpang. Yang pertama adalah petugas yang memiliki spesifikasi pelayanan percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua adalah para petugas khususnya yang dalam hal ini pertahanan keamanan. Untuk pertahanan keamanan ini mungkin bisa diidentifikasi seperti para prajurit TNI atau Polri dalam hal mungkin penugasan yang mungkin keluar kota. Yang ketiga adalah para pihak yang dimana dalam rangka untuk percepatan ekonomi atau mungkin kebutuhan ekonomi dasar, dimana ini merupakan kebutuhan mendesak dan diharuskan untuk bepergian keluar dari Jakarta atau mungkin ke tempat lainnya. Yang keempat adalah kebutuhan mendesak dalam hal khususnya bagi ada keluarga yang meninggal atau mungkin dalam hal sakit yang dalam kondisi emergensi atau kondisi darurat harus bepergian keluar kota, baik dari yang sakit ataupun mungkin yang keluarga yang mendampingi. Yang terakhir adalah bagi para TKI yang pulang ke tanah air setelah melaksanakan penerbangan repatriasi, setelah sampai Jakarta nanti akan naik kereta untuk bisa sampai ke kota asal. Dari kelima tipe khususnya kereta penumpang tersebut ini yang hanya boleh naik khususnya dalam perjalanan KLB sendiri. Untuk KLB ini sendiri ini beroperasi di mana hari ini merupakan hari perdana dan nanti akan berakhir sampai dengan 31 Mei 2020. Ada 6 perjalanan kereta, 2 dari Jakarta dan 1 dari Bandung. Untuk dari Jakarta semua dipusatkan di Jakarta Gambir, yaitu untuk rute awal khususnya yang berangkat 7.15 ini adalah rute Jakarta Gambir menuju Surabaya Pasar Turi. Namun ini untuk rute arah selatan. Jadi nanti akan transit atau berhenti di Solo dan Yogyakarta. Sedangkan yang berangkat pukul 8.30 pagi ini merupakan rute dari Jakarta Gambir menuju Surabaya Pasar Turi untuk rute Pantura atau rute utara. Dan berhentinya pun atau transitnya ada di Cirebon dan nanti akan berhenti lagi di Semarang Tawang. Sedangkan untuk satunya lagi yang berangkat dari Bandung, ini berangkat pukul 6 pagi, berangkat dari Bandung dan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Dan transitnya atau berhentinya itu ada di Yogyakarta dan Madiun. Jadi memang adanya relasi ini baik mungkin dari arah utara atau lintas selatan ini tentu saja dalam hal untuk melayani masyarakat yang akan berhenti apakah itu di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Audrey? Ya, Jona, sekali lagi bisa ditegaskan bahwa kereta luar biasa ini bukan untuk mudik begitu ya. Dan lalu kira-kira syarat apa saja memang diperbolehkan untuk sebagai calon penumpang? Tadi di informasi sebelumnya adalah membawa surat negatif COVID-19. Selain itu ada lagi kah? Ya Reza, tentu saja untuk bisa naik dalam perjalanan kereta luar biasa ini mereka harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi tidak bisa calon penumpang itu langsung membeli tiket. Jadi ada beberapa protap yang diperlakukan. Yang pertama adalah untuk calon penumpang, khususnya untuk 5 kriteria atau mungkin 5 kategori calon penumpang tersebut. Yang pertama mereka harus membawa surat tugas dari instansi terkait di mana dalam surat tugas itu diberi penekanan bahwa memang harus melakukan perjalanan keluar kota. Yang kedua adalah ada membawa surat di mana suratnya dikeluarkan oleh otoritas kesehatan bahwa calon penumpang tersebut negatif COVID-19, apakah itu tes PCR ataupun tes rapid test. Yang ketiga adalah membawa identitas pribadi ditambah lagi dengan dokumen atau pemberkasan yang
dibantu sebagai alat bantu dalam hal bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk bisa pergi. Nanti ketika calon penumpang sudah membawa seluruh berkas, nanti mereka datang ke stasiun Gambir dan masuk ke pintu belakang, di mana merupakan tempat dari gugus tugas percepatan COVID untuk bisa memverifikasi berkas. Setelah diverifikasi berkas dan diyakinkan bahwa memang calon penumpang ini harus untuk bisa keluar kota, maka dari para petugas mereka mengeluarkan 2 surat, di mana 2 surat ini, surat pertama sebagai kelengkapan untuk bisa membeli tiket, sedangkan surat satunya dipakai ketika nanti sudah akan berangkat. Jadi diberikan ke para petugas ya dari kereta api. Jadi memang perlu diberi penegasan bahwa para penumpang tidak bisa langsung membeli tiket, jadi harus melengkapi berkas dulu, baru mereka bisa berangkat. Tadi banyak sekali pantauan kami, para mungkin calon penumpang yang tadi ditolak oleh para petugas. Tentu saja ada yang mungkin tidak membawa surat tugas, ada juga mungkin surat tugas yang mungkin terlihat kurang jelas, baik mungkin dari catatan tanda tangan atau mungkin dari penekanan lain. Itu sebabnya dari para petugas sendiri, mereka terus melakukan evaluasi di mana dalam rangka untuk mencegah agar tidak ada penumpang yang tidak jelas yang bepergian menggunakan kereta luar biasa. Dan ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Satgas Covid dalam rangka untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Jadi ketika nanti para petugas sudah membeli tiket, maka masuk ke pintu depan dan nanti akan dicek suhunya. Bila mana suhunya di bawah 38, tentu saja tidak boleh berangkat. Dan semua penumpang wajib menggunakan masker sampai tujuan, baik tujuan mungkin sampai Pasar Turi atau mungkin tujuan lain yang ada di sebelum Pasar Turi. Demikian, Audrey. Ya, yang ditekankan oleh laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan adalah kereta luar biasa ini bukan diperuntukkan untuk mudik ya Reza Betul. ya, tapi untuk keperluan tertentu seperti untuk TKI, TNI, Polri, dan juga orang yang tadi berduka begitu.